Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi para siswa baru SMA Budi Utomo tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, saya Aris Prabowo selaku pengampu mapel fisika dan juga ditambah tugas dengan sebagai Waka Humas di SMA Budi Utomo. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala. Pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwasanya wawasan wiyata Mandala ini berasal dari tiga kata, yaitu wawasan. Wawasan dalam hal ini berarti cara meninjau atau cara pandang. Wiyata berarti pendidikan, dan Mandala berarti lingkungan atau sekeliling, ya. Sehingga bisa dirangkai dalam hal ini wawasan wiyata Mandala berarti bagaimana cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Peran sekolah, yaitu yang pertama, sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan lain selain pendidikan. Yang kedua, yaitu sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Yang keempat, yaitu sekolah menjadi ciri tauladan masyarakat sekitarnya karena sekolah memiliki misi pendidikan itu sendiri. Dalam mewujudkan wawasan wiyata Mandala di dalam sekolah, ini ada 5 komponen penting yang tidak bisa terpisahkan dalam mewujudkan wawasan wiyata Mandala di sekolah, dalam hal ini SMA Budi Utomo. Yang pertama, 5 komponen itu, yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua yaitu guru. Yang ketiga, sivitas akademik selain guru dan kepala sekolah yang membantu di dalamnya. Kemudian yang keempat yaitu murid, dan yang kelima peran masyarakat. Kelima komponen ini harus ada di dalam sekolah. Yang pertama yaitu peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama, berwenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah wajib dihormati dan berwibawa, dalam artian setiap yang berkepentingan dengan sekolah
harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan OSIS, komite, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Dalam hal ini bisa Kamtib, bisa Polsek, dan yang lainnya. Yang berikutnya yaitu menertibkan lingkungan sekolah, baik berbentuk sarana maupun peraturan ataupun tata tertib sekolah. Selanjutnya, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antar guru, wali murid maupun siswa. Yang terakhir yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, seperti membentuk PKS, kepramukaan, PMR, paskibrah, kesenian, dan yang lain-lain yang menunjang kegiatan di dalam sekolah. Yang kedua yaitu guru. Peran guru dalam hal ini, yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan bagi masyarakat. Di sini guru bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Biasanya bisa menjadi RT, RW, dan juga yang lain. Yang ketiga yaitu guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada istilah bahwasanya guru itu digugu dan ditiru. Artinya ini dipercaya oleh diri sendiri dan juga dipercaya oleh warga sekolah. Itu peran guru. Yang ketiga yaitu peran sivitas akademik, ya. Sivitas akademik ini yang berada di sekolah selain guru dan kepala sekolah dan juga siswa. Yang pertama yaitu tata usaha. Tata usaha ini harus mendukung kepentingan administrasi di dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, tukang bersih sekolah atau piket, nah, dan yang lainnya yang mendukung proses di dalam sekolah ini harus memiliki hak dan kewajiban sesuai bidang tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu semua warga sekolah wajib menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah.
Kemudian berikutnya yaitu peran murid. Peran murid yang pertama yaitu sebagai murid wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi semuanya wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Warga sekolah yang lain ini siapa? Ya termasuk tadi sivitas akademik, baik TU, satpam, kemudian tenaga kebersihan dan yang lain-lain. Yang ketiga, hormat dan sopan terhadap teman-temannya. Yang keempat, belajar yang tekun, berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. 5. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. 7. Menjauhi narkoba. 8. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar di sekolah. Itu peran murid. Yang kelima yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat ini sangat penting di dalam sekolah. Peran masyarakat yang pertama yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam mengajar proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini masyarakat yang diwakili oleh komite ikut dalam menentukan program proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala ini menerapkan 7K, dan insya Allah anak-anakku sekalian juga sudah paham dan hafal tentang 7K yang ada di sekolah. Insya Allah di SMP juga sudah menerapkan. Apa itu 7K? Yang pertama yaitu keamanan atau kenyamanan. Dengan kondisi aman maka dalam melaksanakan belajar akan merasa nyaman, ya. Yang kedua yaitu kekeluargaan. Jadi terjalin kekeluargaan seluruh komponen yang ada di sekolah, baik dengan teman, dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan sivitas akademik dan juga masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kedisiplinan. Jadi sebagai siswa, guru dan yang lain memang betul-betul di dalam sekolah menerapkan disiplin, ya. Yang keempat yaitu kerindangan. Yang kelima kebersihan. Jadi sekolah memang harus bersih karena bersih itu pangkal dari kesehatan. Kalau semua anggota sekolah menjaga kebersihan, insya Allah semua anggota sekolah akan sehat, ya. Kalau sudah sehat maka dalam proses belajar akan berjalan dengan baik. Kemudian yang keenam, keindahan, ya. Jadi semua lingkungan bisa tertata dengan rapi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu ketertiban, ya. Kita harus tertib seluruhnya, baik waktu datang, waktu belajar, waktu pulang, waktu menempuh pendidikan keagamaan, ibadahnya dan yang lain-lainnya harus berusaha untuk kita tertibkan sendiri, ya. Itu juga.
dan itu wajib diterapkan di dalam sekolah atau Wiyata Mandala. Nah, sekolah ini penggunaannya sekolah yaitu sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk satu, promosi atau berjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat ya, dan pembelajaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu propaganda politik atau tempat berkampanye. Jadi sekolah bukan tempat berkampanye. Yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin dinas terkait. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga semua sekolah menjadi tidak kondusif. Itu penggunaan sekolah. Jadi sekolah itu hanya diperuntukkan untuk kegiatan belajar dan mengajar, untuk menjadikan seorang berprestasi baik akademik maupun non akademik, serta mencetak generasi yang profesional religius. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala ya. Nah, yang pertama yaitu memelihara sekolah melalui 7K yang telah saya sampaikan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah. Yang ketiga, membentuk jaringan pengawasan, dalam hal ini razia bagi seluruh siswa yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah. 4. Menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MOS, dan insya Allah di SMA Budi Utomo ini sudah tidak ada kegiatan perpeloncoan. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan, ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal dan akhir. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengerti bagaimana wawasan Wiyata Mandala yang harus diterapkan dalam bersekolah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.